Nanti saya ingin bertanya. Bertanya ke siapa nih, Kak Azmi? Nanti boleh ya di bagian tanya jawab setelah sharing yang ketiga ya. Nanti bakal ada tanya jawab, boleh nanya ke siapa aja. Boleh ke Kak Lingga, boleh ke Kak Rizky, boleh ke Kak Lintang. Oke, suara saya sudah terdengar teh. Maaf tadi prediksi ada kendala Udah, teknis. Kak. Ada. Oke, izin saya lanjutkan ya. Jadi teman-teman di sini saya Lintang dari batch 2 mau sharing terkait gimana sih caranya balik lagi gitu ya, back on track lagi setelah beberapa kegagalan gitu ya. Jadi how to bounce back after several attempts of failures. Oke, next. Nah, ini my first attempt ya. Jadi kegagalan yang pertama memang bukan dari LPDP ya, tapi kan poinnya yang intinya tetap gagal gitu. Ini yang pertama di tahun 2021. Next lagi Teh Sofi tolong. Nah, ini selanjutnya di tahun 2022 LPDP yang batch 1 saya gagal di part skolastiknya sebelum join Saung LPDP. Nah, yang ketiga masih sama gagal. Ini sama seperti beasiswa yang pertama tadi, cuma beda tahun. Jadi yang ini di tahun 2022 untuk intake 2023, tapi ternyata juga tetap gagal. Nah, yang terakhir, alhamdulillah setelah join mentoring di Saung LPDP, saya berkesempatan menjadi bagian dari awardee LPDP seperti itu. Oke, next. Nah, jadi dari kegagalan-kegagalan itu ya, maka dapat saya simpulkan kalau misalnya angan dan asa yang mungkin sekarang tertunda itu bukan berarti tidak bisa tercapai. Kalau orang-orang banyak yang bilang everyone has their own timing ya, setiap orang kan punya timingnya beda-beda. Jadi tetap semangat meskipun sedikit nggak sesuai timeline yang sudah teman-teman set itu, tapi bukan berarti dia nggak bisa tercapai. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke tips-tips gitu ya, gimana sih caranya back on track lagi gitu. Nah, yang pertama ini be resilient. Jadi, if you get tired, take a well rest and don't quit. Jadi kan apply beasiswa, apapun itu, termasuk salah satunya LPDP, it's a long and winding road ya. Jadi, jalannya panjang dan sangat berliku. Jadi, mungkin teman-teman akan capek di tengah jalan, dan kalau teman-teman capek, jangan berhenti ya, tapi take a pause, take a rest. Silahkan istirahat, tapi jangan berhenti. Karena teman-teman nggak akan pernah tahu nih, teman-teman suksesnya di percobaan yang keberapa kalau teman-teman berhenti di tengah jalan. And please keep in mind, kalau every step counts, every effort matters. Jadi setiap usaha yang telah teman-teman lakukan itu nggak akan ada yang sia-sia. Meskipun sebelumnya teman-teman gagal, tapi di situ teman-teman ketika mencoba di batch selanjutnya teman-teman kan jadi lebih tahu polanya, pola apply beasiswa itu seperti apa, dan juga teman-teman kan jadi lebih paham gitu ya dibandingkan yang lainnya. Jadi teman-teman bisa start duluan sebelum yang lainnya tahu gitu terkait beasiswa LPDP dan segala macamnya, terkait administrasi, tips-tipsnya atau yang lainnya. Jadi nggak akan ada yang sia-sia sekalipun mungkin percobaan teman-teman yang pertama dan yang kedua atau yang lainnya itu gagal. Seperti itu. Nah, yang kedua, get to know yourself better. Tadi di sebelumnya juga sempat disinggung ya. Jadi sebagai calon awardee LPDP, teman-teman harus tahu nih, you need to find your why and your self potential. Jadi apply LPDP ataupun apply beasiswa lainnya itu bukan sekedar teman-teman pilih universitas yang teman-teman inginkan dan pilih program studi yang teman-teman mau ambil gitu ya untuk S2 ataupun S3. Tapi di sini teman-teman juga harus tahu gitu ya, why do you deserve the scholarship? Kenapa sih teman-teman itu berhak mendapatkan beasiswa? Emang teman-teman itu udah melakukan apa, kontribusinya apa gitu yang mau dilakukan atau yang sudah pernah dilakukan. Jadi biar selaras gitu antara kontribusi yang ingin kalian lakukan dan juga pengalaman teman-teman yang mungkin sudah pernah dilakukan. Jadi silahkan dicari dulu find your way and self potential teman-teman. Dan di sini teman-teman mungkin nanti waktu sharing session teman-teman melihat CV LPDP dari awardee yang lainnya,
yang mungkin nggak teman-teman punya gitu ya. Contohnya misalnya CV or di LPDP yang punya banyak pengalaman di bidang organisasi, prestasi, ataupun mungkin pengalaman di bidang karya ilmiah. Nah, it's okay teman-teman kalau misalnya pengalaman teman-teman belum sebanyak mereka, karena kan pengalaman masih bisa dicari ya selama teman-teman masih mau gitu ya punya pengalaman untuk mencari pengalaman. Jadi jangan terburu-buru, silahkan dipersiapkan lagi, apalagi kalau mungkin sebelumnya sudah pernah gagal kan masih bisa dievaluasi ya untuk esainya, untuk CV LPDP-nya, silahkan dicari kekurangannya dulu sebelum apply lagi. Jadi the most important thing is get to know yourself better gitu. Next. Nah, selanjutnya know when to progress forward and keep looking ahead. Karena ini temanya setelah gagal ya. Pastinya kan setelah gagal, teman-teman ada fase dulu untuk sedih dan tidak mood gitu ya untuk berprogres. Tapi yang teman-teman harus ketahui ini, teman-teman mau apply lagi kapan gitu ya, mau set timeline yang baru kapan gitu, karena kan setiap tahun kan timelinenya berubah ya. Nah kalau teman-teman keterusan sedih nih, nanti timelinenya takutnya terlewat. Jadi silahkan kalau misalnya teman-teman lagi down, silahkan teman-teman set gitu timeline yang barunya kapan gitu. Dan juga kadang kan teman-teman yang apply lagi itu biasanya mereka bingung tanya, kalau misalnya apply lagi nih, esainya boleh pakai yang sama nggak sih? Atau nggak mungkin surat rekomendasinya boleh pakai yang sama nggak sih? Kalau surat rekomendasi mungkin berbeda di titik mangsanya ya, tapi kalau esai kontribusi kan pertanyaannya bukan boleh atau nggak boleh nih teman-teman pakai esai yang sebelumnya sudah pernah disubmit, tapi memang teman-teman nggak mau memperbaiki gitu esai yang sebelumnya sudah pernah disubmit di percobaan yang kedua seperti itu. Jadi silahkan teman-teman review ulang kembali gitu ya sebelum teman-teman submit esai dan yang lainnya, sebelum submit administrasi ataupun esai dan yang lainnya seperti itu. Next, nah yang keempat nih, surround yourself with positive people ya. Jadi silahkan teman-teman memilih lingkungan dan berada di lingkungan yang positif, yang mendukung langkah teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa. Contohnya bergabung dengan mentoring, ataupun mungkin teman-teman berada di lingkungan teman-teman yang sama-sama apply LPDP ataupun beasiswa yang lainnya juga. Karena kan positive energy itu dia menular, it's very, very contagious. Jadi silahkan teman-teman mencari lingkungan yang positif, yang bisa mendukung teman-teman untuk mungkin nantinya teman-teman perlu bantuan untuk review essay, untuk mock up, ataupun untuk belajar TBS bersama, seperti itu. Nah, yang kelima ada be focused. Jadi, be focused toward your dream goals, don't let your anxiety and hesitation ruin everything. Jadi, karena pernah gagal nih, teman-teman jadinya takut gagal lagi. Jadi, teman-teman ketika apply itu, teman-teman juga apply yang lainnya yang malah itu merusak persiapan teman-teman. Kayak contohnya, lagi nunggu hasil LPDP atau enggak lagi proses persiapan belajar TBS atau proses persiapan interview atau substansi, tapi teman-teman misalnya lagi cari side job atau cari pelarian yang lain. Nah kan hal-hal seperti itu tuh bisa merusak persiapan teman-teman. Jadi silahkan dipersiapkan dengan baik dan fokus gitu ya ke apa-apa yang sedang diperjuangkan saat ini, nggak perlu cari pelarian karena malah bikin capek seperti itu. Oke, nah ini selanjutnya dari saya, in the end we may not get what we want, but almost always we will have what we need and get what we deserve. Jadi mungkin pada akhirnya teman-teman nggak akan dapat apa yang benar-benar teman-teman inginkan 100% ya, tapi percaya pada akhirnya teman-teman akan bisa mendapatkan apa yang teman-teman butuhkan saat ini gitu. Oke. Nah, juga teman-teman setelah ini ya, yang terakhir, yang paling penting juga, ada quotes dari American actor, without commitment you will never start, but more importantly, without consistency you will never finish. Jadi teman-teman, untuk teman-teman apply lagi, untuk teman-teman bisa back on track lagi, untuk berjuang lagi, apply LPDP, itu butuh komitmen dan konsistensi. Karena kalau nggak ada komitmen, teman-teman akan capek buat apply lagi, karena membayangkan lagi, aduh harus menyiapkan administrasinya dari nol lagi, harus bikin essay lagi, harus minta review essay lagi, latihan mock up lagi, latihan TBS lagi gitu ya. Kan kalau dibayangkan kayak capek. Jadi butuh komitmen buat teman-teman bisa mulai dari yang pertama lagi, bisa mulai dari nol lagi.
Nah, tapi teman-teman juga butuh konsisten, karena kalau teman-teman nggak bisa konsisten, teman-teman juga nggak bisa sampai ke garis finish, nggak bisa sampai menyelesaikan perjuangan sampai selesai seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah tadi usaha-usaha yang dilakukan, kalau tadi dari Teh Lingga atau Kak Rizky ada jalur langit. Nah, dari saya juga mungkin mau menambahkan setelah semua usaha yang kalian lakukan, teman-teman kan pasti udah paham nih strateginya, udah paham juga gimana sih nanti menulis atau merangkai esai kontribusi, gimana biar bisa lolos di skolastik sampai nanti ke substansi. Nah, yang terakhir teman-teman jangan lupa minta doa restu orang tua, because it will be nothing ya usaha dan jerih payah yang teman-teman lakukan tanpa adanya doa dan restu dari orang tua seperti itu. Jadi mungkin semangat terus ya Sobat Saung Batch 4, the future is ours, the future is yours, so please enjoy the process and make a progress. Oke, mungkin itu dulu dari saya, Kak Medeu. Ya, sip. Makasih Kak Lintang, masih ada loh waktunya 8 menit lagi. Ekspres ya. Oke, Alhamdulillah Kak Lintang, makasih banyak sudah sharing terkait semangat menjadi ORD LPDP ya. Percobaan yang keempat baru berjodoh, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kan Allah itu, Tuhan itu mengabulkan doa kita tuh di waktu yang tepat tuh. Ya nggak sih, di waktu yang tepat, tahu yang terbaik buat kita. Jadi kalau misalnya teman-teman masih gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, sampai 1001 kali, kalau belum dicoba nggak apa-apa, coba lagi gitu. Kalau masih ada kesempatan untuk coba, ya coba lagi gitu teman-teman. Dan yang paling penting, kalau kita mau coba lagi dari kegagalan tadi, benar kata Kak Lintang dari quotes-nya ya, harus ada komitmen. Kalau misalnya kita nggak belajar dari kesalahan, kalau misalnya kita nggak mengevaluasi apa sih yang kurang dari sebelumnya, itu nggak akan terwujud gitu. Jadi selain kita coba lagi, kita harus punya komitmen gitu ya, teman-teman. Ya nggak sih? Ya nggak? Iya, Ya, Kak. Iya. Ya, ini kuota aku udah mau Iya. habis, keburu udahan. Sekarang waktunya tanya jawab. Yang mau tanya jawab boleh on cam, boleh on mic, boleh juga bikin di kolom chatnya. Silahkan di chat, ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan nanti akan dijawab di akhir ya. Jadi disatuin dulu pertanyaannya. Boleh mangga 3 penanya pertama. Siapa yang mau bertanya? Hmm, ada yang mau bertanya enggak? Jangan malu-malu. Ada yang mau bertanya enggak? Dari ketiga pemateri, masa sih nggak ada yang nanya? Apakah udah jelas semuanya? Kalau udah jelas ya udah kita akhiri aja. Kak, boleh tanya nggak? Satu. Ya boleh lah Kak Fajar. Mau 10 juga nggak apa-apa. Subuh nanti Nanya kalau ke 10. siapa? Ke, Nanya ke siapa dan pertanyaannya apa? ke siapa? Ke Kak Lintang deh, boleh. Hmm. Nah, jadi gini, ini kebetulan saya sudah 3 kali mendaftar LPDP ya, termasuk ini yang ketiga. Untuk yang pertama dan kedua ini memang posisinya saya sambil bekerja dan memang agak nggak fokus lah. Dan akhirnya saya memutuskan buat resign dan saya pengen udahlah fokus aja buat LPDP dulu karena saya nggak pengen terdistraksi dengan pekerjaan gitu. Nah, saya juga sempat ke tahap wawancara dan itu yang first attempt saya bisa ke tahap wawancara, cuman gagal. Yang kedua itu saya gagal di administrasi karena surat rekomendasinya saya kurang. Nah, yang saya pertanyakan adalah untuk surat rekomendasi ini kalau saya resign itu apakah saya harus minta dari pekerjaan saya yang lama atau dari universitas bisa? Karena kalau dari pekerjaan saya yang lama kan saya kerja di Kalimantan, itu agak sulit karena ya kendala transportasi, jarak dan sebagainya, belum nanti birokrasi di sana. Jadinya saya mikirnya bisa nggak kalau saya ngambil surat rekomendasinya dari universitas saya dulu di Malang gitu. Ya, terima kasih.
Oke, sama-sama. Makasih Kak atas pertanyaannya. Jadi ini tuh bisa ke Teh Lintang, bisa ke Teh Lingga ya. Kan dari surat rekomendasi, terus juga pengalaman-pengalaman dari Teh Lintang, gimana nih kan udah ini mau yang ketiga ya Kak Fajar untuk mencoba. Mau tahu dulu kalau lulus S1-nya tahun berapa? 2021. Oh, berarti baru 1 tahun, 2 tahun ya pengalaman kerjanya ya? Iya, 2 tahun. Cuman itu 2 tahun. kayak sekitar 2 kali pindah kerja lah. Oh iya, pindah kerja. Baik, ditampung dulu ya. Diingat-ingat pertanyaannya, Kak Lintang, Kak Lingga mau bantu jawab juga boleh. Nah, selanjutnya apaan sih kok di mute sih Gaje? Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ini ada ternyata di kolom chat. Pertanyaannya untuk siapa saja? Saya mau daftar targeted Kak Yulfi ya, Kak Yulfi. Saya mau daftar targeted LOA, surat usulan sudah ada, tapi yang masih kurang sekarang nilai TOEFL. Baru tes paper base hari apa ini teh? Mana teh? Hari ini. Kalau misalnya nilai belum memenuhi, apakah dalam waktu sebulan ini bisa kalau mau coba tes TOEFL lagi? Ya, targeted usulan itu tuh rekomendasi ya maksudnya ya usulan tuh ya. Tapi nilai TOEFL-nya masih belum pernah. Nah, oke ya Kak Rizky boleh dilihat pertanyaannya. Kak Lintang boleh juga nanti bantu jawab. Kak Lingga juga boleh bantu jawab ya. Oke, satu lagi penanya, satu lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah raise hand Teh dari tadi Teh Lisa. Mana? Mana ya? Nggak kelihatan. Mana ya? Halo, Kak siapa? Lisa. Kak Alifa. Aku nggak Lisa. kelihatan. Mana ya? Iya, boleh Kak. Silahkan Kak. Suara saya terakses ya? Ada. Okay, thank you. First of all, thank you for all speakers for insightful presentations. Actually, I just wanted to know the story of all speakers to find themselves. Like Kak Lingga tadi sudah menyampaikan bahwa the most important thing is to find yourself, to know yourself. But actually, for me, that is the hardest thing to know myself. So maybe mungkin dari kakak-kakak semua bisa cerita lah gimana perjalanan kalian untuk menemukan diri kalian sendiri gitu. Selain mungkin kalau di form kan ada kayak kelebihan, kekurangan, mungkin kita bisa tahu dari itu. Tapi mungkin ada nggak sih part susahnya menemukan diri kita sebenarnya itu gimana, jati diri kita sebenarnya itu gimana? Mungkin begitu aja sih Kak. Thank you. Sama-sama. Tadi Kak Lisa ya. Iya. Oh, bagian view. Oh, apa ya? Apa? Oh iya, ini Kak Lisa ya. Iya, tadi nggak kelihatan. Kak, maafin ya raise hand-nya. Kirain tuh view background aku, Teh Santi. Salah ya. Oke. Oke. Jadi tadi ada 3 penanya, teman-teman. Yang pertama Kak Fajar nanya, gimana sih udah 3 kali daftar nih surat rekomendasinya, apakah ke yang udah resign tuh kantor yang itu atau ke kampus setelah 2 tahun bekerja, berarti setelah 2 tahun lulus dari S1-nya. Kemudian yang kedua adalah boleh nggak sih dalam 1 bulan ini ada nggak tes TOEFL-nya masih bisa nggak? Selanjutnya yang ketiga dari Kak Lisa tadi, bagaimana sih kakak-kakak ini menemukan jati diri? Seperti itu. Ya, mau jawab yang mana dulu kakak-kakak? Boleh, silahkan. Oke, mohon izin Mbak Kurnia Mede. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Fajar ya, terkait dengan surat rekomendasi. Kalau menurut saya,
itu bisa Mas ambil rekomendasi dari dosennya yang waktu S1 selagi dosennya tersebut masih berhubungan baik dengan Mas Fajar, dalam artian tahu ini track recordnya Mas Fajar selama bekerja dan lain sebagainya. Kan nanti bisa dosennya itu memberikan rekomendasi terkait dengan sudut pandang beliau ketika dulu masih mengajar Mas Fajar dan bersamai proses Mas Fajar di S1, dan juga tahu bagaimana Mas Fajar itu ini apa namanya rekam jejaknya saat bekerja. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari Mbak Lintang ataupun Mbak Lingga bisa memberikan tambahan atau perspektif lain. Kalau menurut Mbak seperti apa? Kalau menurut saya seperti itu. Makasih Mas Rizky. Oke, sama-sama. Oke, saya izin menambahkan juga ya, Medeo. Jadi terkait surat rekomendasi, mungkin meskipun sudah resign, tapi poinnya misalnya nih Kak Fajar kan pernah berkontribusi di situ, dan apalagi kalau misalnya pekerjaannya relate dengan bidang studi yang nanti mau dipilih di S2, itu boleh banget sih Kak. Soalnya meskipun sudah resign kan paling nggak poinnya udah pernah berkontribusi itu tadi. Nah, tapi boleh juga kalau dari dosen ketika S1 selama masih linear dan memang waktu S1 misalnya ada poin-poin yang bisa ada strength-nya gitu, bisa buat surat rekomendasinya powerful, itu juga masih bisa dari dosen ketika S1 gitu sih kalau dari saya. Baik, makasih Mbak Lintang. Iya. Kak Lingga mau coba jawab? Barangkali mau melengkapi? Nih kata. Nah, Kalau saya lebih ke mungkin dosen S1 dulu aja ya, dicoba. Mungkin dari situ bisa dibuat rekomendasi yang lebih kuat, apalagi kalau misalnya jurusannya linear, itu aja sih. Baru kalau mungkin kurang memungkinkan dosen S1-nya, baru mungkin mantan atasan yang di tempat kerja yang dulu, itu aja. Makasih Mbak. sama-sama. Ini kasusnya mungkin sama kayak Kak Mela. Lulusnya tahun 2019. Surat rekomendasinya harus dari mana? Saya bekerja 3 tahun tapi tidak sesuai dengan jurusan. Nah, kalau nggak sesuai dengan jurusan gimana nih, Kak Lingga, Kak Lintang, Kak Rizky? Kalau saya pribadi prefer ke dosen S1 yang mana tahu track recordnya Mbak Mela ini selama berkuliah dan juga linear kayak gitu. Ya, bukan dari atasan lagi ya, kecuali targeted. Ya, berarti dari dosen selama S1-nya ya. Ini dari tes Susanti juga nambahin untuk surat rekomendasi saat ini memang kalau untuk yang bekerja sudah bukan dari perusahaan, bisa dari akademisi atau bisa dari tokoh masyarakat. Jadi nggak hanya dari dosen aja ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kenal sama Pak Jokowi, boleh rekomendasinya dari Pak Presiden. Atau kalau teman-teman dari lurah, misalnya kalian dekat sama lurahnya, bestian, boleh itu juga ya surat rekomendasi. Jadi nggak hanya dari dosen. Nah, tadi yang untuk misalnya dari atasan, yaitu memang misalnya targeted atau yang memang masih bekerja di sana. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, teh tadi teh, ini ya, kalau TOEFL masih bisa nggak selama 1 bulan ini, Kak? Siapa yang mau jawab? Itu maksudnya tadi expired-nya di bulan ini gitu. Atau gimana? Bukan. Mana sih? Gimana? Mana ya? Bentar. Baru tes paper base hari ini kalau misal nilai belum memenuhi teh. Jadi kalau misalnya TOEFL-nya belum memenuhi kriteria, masih bisa nggak sebulan ini masih ada waktu nggak untuk tes TOEFL lagi? Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya nilainya belum memenuhi, masih bisa ngejar atau enggak gitu ya? Betul. Oke, kalau itu tergantung persiapan juga ya, karena kan setiap orang pasti persiapannya beda-beda, dan tiap orang juga butuh waktu beda-beda untuk mempersiapkan TOEFL buat sampai ke ambang batas yang diperlukan LPDP gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya udah pernah punya persiapan, masih
sepemahaman saya masih bisa kekejar gitu. Tapi kalau di bulan ini, tapi kalau misalnya nih teman-teman baru banget belajarnya di bulan ini dari nol, itu mungkin agak sedikit susah gitu. Tapi mungkin masih bisa kekejar ya, karena kan seenggaknya masih belum buka ya. Jadi LPDP-nya ya, maksudnya kan kalau nggak salah bukanya di tanggal 6 atau tanggal 7 gitu. Jadi mungkin masih bisa kekejar sih untuk persiapan TOEFL-nya seperti itu. Oke, berarti balik lagi ke persiapan kita ya, Kak. Ya berarti bisa nih sekarang nyari lembaga yang ada TOEFL benernya ya, yang asli, itu biasanya suka ada bimbingan, misal selama 1 minggu, atau misalnya kita ada tes-tes dulu sebelum TOEFL-nya. Aku nggak promosi ya, aku nggak promosi, tapi kalau misalnya teman-teman mau kepoin Colorado Course Bengkulu, itu boleh banget. Nah, biasanya suka ada kayak latihan-latihan soalnya yang situ TOEFL-nya tuh nggak jauh dari situ. Dan nanti kalau misalnya sertifnya tuh belum keluar, bisa jadi unofficial report ya, yang kayak gitu. Nah, kayak gitu ya, Kak ya. Jadi ya, siapin aja dari sekarang nyari lembaga-lembaga yang misalnya ada bimbingannya terlebih dahulu. Seperti itu. Ini kita pertanyaannya yang tadi dulu ya, yang 3 pertama dulu ya. Terus dari Kak Lisa tadi, gimana sih Kak Rizky, Kak Lintang, Kak Lingga menemukan pribadinya Kak Lingga lah, jati dirinya itu seperti apa dalam menemukannya. Mangga, siapa dulu? Ini maksudnya apakah jadwal TOEFL ITP sebulan ada 2 kali atau lebih? Sebenarnya mah jadwal tuh ada beberapa kali ya, tapi biasanya ada syarat kita dalam 1 bulan ini misalnya hanya bisa mengikuti 1 tes. Aku pernah pengalaman dari teman sih, katanya 1 bulan itu hanya bisa 1 kali. Kalau jadwal mah bisa ada 2 kali, 3 kali juga bisa dalam jadwal TOEFL itu, tapi kesempatan kita untuk mengikuti biasanya 1 bulan itu sekali. Kayak gitu sih yang aku tahu dari teman-teman aku mah gitu. Jadi jadwal mah selalu ada sebenarnya. Colorado juga banyak jadwalnya, tapi untuk tesnya ya biasanya 1 bulan cuma bisa sekali. Kayak gitu. Gimana nih cara kita menemukan pribadi kita? Menemukan jati diri. Adakah yang mau menjawab? Kak Lintang, Kak Lingga, Kak Rizky untuk pertanyaan Kak Lisa? Oke, mungkin saya izin menjawab ya, gimana caranya find why-nya tadi. Nah, kalau dari saya itu memang karena pengalaman saya nggak banyak, dan sebenarnya kan tiap beasiswa itu ada kriterianya masing-masing ya. Nah, di situ juga mungkin bisa dipersiapkan strateginya. Kalau saya memang mungkin pengalamannya nggak banyak di organisasi, prestasi, atau yang lainnya. Jadi waktu itu yang saya highlight itu yang volunteer experiences. Nah, kebetulan volunteer ini selaras juga dengan pekerjaan dan juga ke bidang studi yang mau saya ambil di saat S2 gitu. Jadi waktu substansi itu, hal ini benar-benar sangat ditanya banget gitu, dari volunteer, terus sampai akhirnya lanjut bisa dapat kesempatan yang profesional, sampai akhirnya dari hal itu bisa menjadi alasan saya gitu buat memilih program studi S2. Jadi mungkin Kak Lisa bisa dicari juga nih, mungkin bisa di list dulu ya. Kan makanya tadi dari Kak Dimas ada draft gitu buat bikin esai, itu kan juga salah satu cara buat mengenali potensi diri dan value yang bisa di-highlight, yang nantinya akan powerful menjadi alasan untuk melanjutkan studi S2 seperti itu, Kak Lisa. Silakan dari Kak Rizky atau Teh Lingga mungkin mau menambahkan. Mau nambahin dikit aja ya. Jadi buat kayak proses untuk mengenal diri sendiri itu seperti yang dibilang sama Kak Lintang, kita butuh bikin list. Jadi kita bikin daftar yang nanti kita akan tuangkan di esai kontribusi dan kita perjelas lagi di interview. Kalau saya dulu, paling enggak saya menemukan 3 poin penting yang bisa saya ibaratnya saya unggulkan atau mungkin saya jelaskan
detailnya pada saat sesi wawancara yang pertama adalah karena background saya PNS, jadi saya perjelas bahwa saya itu PNS di sini. Jadi di bagian di paragraf pertama essay saya itu saya menyebutkan bahwa saya PNS. Nah, terus saya melanjutkan itu dengan PNS yang di bidang kesehatan, karena kan belakangan kita lagi ada pandemik ya, dan jujur tenaga kesehatan sedang menjadi sorotan. Nah, kemudian saya meng-highlight itu. Jadi saya PNS tenaga kesehatan. Dan yang selanjutnya, highlight ketiga adalah saya bekerja di tempat unusual atau tempat yang tidak biasa. Mungkin kalau nakes biasanya kerja di rumah sakit ya, itu udah banyak gitu. Tapi saya bekerja di lembaga pemasyarakatan di mana saya mengurusi warga binaan atau orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Itu juga saya highlight. Jadi yang penting adalah yaitu tadi kita bikin list, kemudian kita ambil paling nggak 3 poin penting yang itu bisa kita jadikan highlight ketika menulis esai maupun di sesi wawancara. Itu aja. Oke, kalau dari saya, yang namanya jati diri itu bisa terlihat dari hal-hal yang kita sukai berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan di masa lampau. Jadi coba Anda bisa melihat pengalaman-pengalaman yang sudah mulai dari pengalaman di waktu S1 atau sebelumnya yang sekiranya relate dengan kondisi sekarang yang benar-benar kamu suka, berarti itu adalah jati diri yang harus diunggulkan ketika menulis esai. Dan bisa juga Anda ini integrasikan atau istilahnya dikaitkan dengan nilai-nilai LPDP, entah itu integritas, profesional, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nah, pastikan mengkaitkan dengan itu supaya benar-benar Anda itu bisa memaknai hidup ini dan bisa dekat dengan calon-calon awardee dalam artian idaman dari LPDP itu sendiri yang memiliki nilai-nilai sesuai dengan LPDP. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Sama-sama Kak Rizky. Terima kasih sudah menjawab ya untuk Kak Rizky, Kak Lintang, dan Kak Lingga. Luar biasa sekali ya teman-teman, ini banyak banget di kolom chat, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama atau misalnya perlu diklarifikasi, boleh banget nanti saat teman-teman sudah dibagi kelompok, boleh bertanya kepada mentornya ya, atau mau PC kakak-kakaknya yang ada di sini juga boleh banget, karena berhubung waktu ya sudah menunjukkan pukul 21.53, teman-teman harus istirahat juga, besok harus kembali beraktivitas ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, akan ada sertifikat. Bukan sama aku, Ketang, sama Kak Sofi. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu sama teman-teman semua yang sudah setia sampai di sharing tema yang ketiga ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya aku ada banyak salahnya, ada banyak ngejengkelin teman-teman, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan saya kembalikan lagi waktu dan acaranya kepada Kak Sofi. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Teh Medeu yang sudah mendampingi kita selama sesi pematerian. Baik, selanjutnya akan ada pemberian sertifikat yang akan diserahkan oleh Kang Dimas. Yang pertama itu untuk Teh Medeu sebagai moderator kita pada pematerian hari ini. Silakan Kang Dimas. Ya, terima kasih ya buat Teh Kurnia Meisinta Dewi ya, Teh Medeu sudah berkenan menjadi moderator yang membawa kehebohan juga ya kepada kegiatan malam ini gitu ya. Nanti semoga bisa ikut lagi dalam sharing session berikutnya dan dengan games-games yang lebih nyeleneh lain mungkin ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Teh Medeu. Berikut sertifikat yang dapat diberikan oleh tim Saung LPDP. Terima kasih Teh Medeu. Ya, sama-sama Kak. Makasih ya, sertifikatnya diterima. Oke, terima kasih Kang Dimas. Sertifikat yang kedua kepada pembicara pertama yaitu Kang Rizky Oktavianto, SPD. Ya, ini juga salah satu apresiasi ya untuk Kang Rizky. Sekali lagi terima kasih dengan sharingnya.
sebagai fresh graduate langsung one shot itu bukan hal yang mudah juga gitu ya. Semoga apa yang tadi disampaikan sedikit banyaknya bisa menginspirasi dan memberikan gambaran gitu ya bagaimana untuk berjuang, khususnya bagaimana memahami dulu baru bertanya gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Kang Rizky. Berikut sertifikat dari Saung LPDP Kang Rizky. Mohon diterima. Sertifikat saya terima. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sukses semangat semuanya untuk para pejuang LPDP. Semoga tahun ini semuanya bisa menjadi worthy dan pastikan Anda semua serius di dalam melaksanakan pendampingan dari Saung LPDP. Terima kasih. Baik, sertifikat yang ketiga kepada pembicara kedua kita yaitu Teh Lilingga. Ya, ini dari perspektif lain gitu ya, yang sudah sibuk di dunia kerja, yang sudah dengan padat aktivitas kerja, tapi masih serius ikut pendampingan dulu gitu ya. Saya tahu bagaimana perjuangannya dan Alhamdulillah menjadi salah satu URD dan juga masih berkenan untuk berbagi dengan kita. Semoga apa yang Teh Lingga lalui kemarin, sibuk bekerja dan menyiapkan LPDP, itu bisa menginspirasi juga ya. Karena di sini ada beberapa juga Teh Lingga yang targeted yang sudah bekerja tentunya. Kayak gitu. Sekali lagi, terima kasih. Berikut sertifikat yang bisa kami berikan untuk Teh Lingga. Ya, sertifikatnya saya terima, Kang Dimas. Terima kasih banyak ya. Dan terakhir sertifikat untuk pembicara ketiga yaitu Teh Lintang Indira. Ya, ini untuk Teh Lintang ya. Tadi sudah memberikan gambaran bagaimana ketika kita gagal pun bukan berarti berakhir gitu ya. Tapi itu adalah awal untuk berjuang lagi. Nah, ini juga pengalaman mungkin ya, based on experience dari Teh Lintang. Semoga experience-nya itu bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman semua gitu ya. Karena terkadang kita tuh bukan hanya belajar dari orang yang berhasil ya, tapi kita juga perlu belajar dari orang yang gagal juga gitu ya. Karena apa? Biasanya orang yang gagal nanti dia akan berjuang untuk berhasil lagi. Nah, kita bisa belajar dari hal itunya. Mungkin ini yang bisa diberikan dari kami untuk Teh Lintang. Mohon berkenan untuk diterima ya sertifikatnya Teh Lintang. Mangga. Ya, terima kasih Kak Dimas dan tim Saung. Baik, dengan berakhirnya sesi pematerian dan juga pemberian sertifikat, berakhir pula kebersamaan kita, namun jangan sampai berakhir sampai di sini diskusinya, nanti bisa dilanjutkan di grup batch 4. Silahkan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, masih ingin berdiskusi, silahkan di sana bisa berdiskusi. Kita dokumentasi dulu sebelum ke penutupan ya. Baik, bagi Akang Teteh yang mau on cam, silahkan untuk on cam terlebih dahulu. Yuk, yang bisa on cam kita on cam ya. Dari siapa? Teh Sophie, aba-abanya dari Teh Sophie ya? Boleh dari saya. Baik, ada 4 slide ya. Kita mulai yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Kayaknya Teh Sofinya ini ya, nge-lag ya. Sofi aman? Ya, dari aku deh, dari aku ya, Teh Medium. Ya. Oke. Oke, kita mulai dari set 1 ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2 juga masih ada. 1, 2, 3. Lagi slide 3, 1, 2, 3. Terakhir, slide 4, 1, 2, 3. Oke, done. Terima kasih buat Teh Santi.
Nggak mungkin Teh Medeo mau diambil alih buat menutup karena Sopinya hilang sepertinya. Ya, baiklah. Makasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir sampai akhir. Jangan bosan-bosan untuk tetap update dan ikut kegiatan kita karena biasanya pemenang itu bagi dia yang setia ya. Oke teman-teman, makasih banyak buat semuanya. Mudah-mudahan ada yang bermanfaatnya untuk teman-teman. Makasih juga untuk Akang Teteh, tim Saung LPDP. Sampai jumpa lagi di sharing session selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.